Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung pertama kali di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah UTUL UGM tahun 2017 untuk kode soal 733. Nantinya jika kunci jawaban dan juga pembahasan yang saya sertakan di dalam video ini menurut pendapat kalian tidak sesuai gitu ya, maka kalian bisa menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar. Sedangkan bagi kalian yang membutuhkan file soal sejarah UTUL UGM tahun 2017 beserta pembahasannya dalam bentuk PDF supaya kalian bisa mencetak dan mempelajarinya secara offline, maka saya juga sudah sertakan tautan untuk mengunduhnya di dalam kolom deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi berdikari, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Program Benteng pada awal tahun 1950. Tujuan utama program itu adalah A. Mendorong berkembangnya pengusaha pribumi, B. Memproduksi barang-barang murah untuk masyarakat luas, C. Mengatasi inflasi ekonomi dan nilai rupiah, D. Meningkatkan aktivitas perdagangan ekspor, atau E. Memperbaiki kerusakan infrastruktur ekonomi. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu untuk tujuannya mendorong berkembangnya pengusaha pribumi. Jadi, program Benteng adalah sebuah program kerja ekonomi yang dicanangkan oleh Kabinet Natsir pada periode Indonesia di era demokrasi liberal. Program yang muncul tahun 1950 dan berakhir tahun 1957 ini oleh Sumitro Jaya Hadikusumo ditujukan untuk membangun kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah mendorong berkembangnya pengusaha pribumi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan meletusnya revolusi Prancis pada tahun 1789, kecuali A. Pajak sangat tinggi, B. Utang negara sangat banyak, C. Penghamburan uang negara oleh kerabat kerajaan, D. Penangkapan semena-mena terhadap musuh istana, atau E. Keterlibatan Inggris dalam memprovokasi rakyat Perancis. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E, teman-teman, yaitu keterlibatan Inggris dalam memprovokasi rakyat Prancis. Jadi, faktor penyebab terjadi revolusi Prancis yang pertama adalah karena kondisinya di Prancis sebelum revolusi itu terbagi atas kelas sosial nih teman-teman. Kemudian yang kedua, hutang besar Prancis dan rakyat dibebankan pajak yang tinggi sehingga opsi A dan opsi B ini jelas salah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada terjadi perubahan budaya di Eropa yang masuk masa pencerahan. 4. Situasi politik yang membuat rakyat Prancis kehilangan kepercayaan. Nah, di sini opsi C ini masuk ya. Ini kan termasuk salah satu kondisi di mana yang mengakibatkan situasi politik itu akhirnya rakyat Prancis kehilangan kepercayaan. Kemudian kelima adalah kondisi rakyat kelaparan tapi bahan makanan tidak terjangkau. Jadi terjadi kenaikan harga pangan yang membuat rakyat yang berada di bawah, menengah ke bawah gitu ya, tidak mampu menjangkaunya. Kemudian yang terakhir yaitu kekejaman sistem pemerintahan monarki absolut pada masa Raja Louis ke-16. Nah, ini masuk di yang opsi D gitu ya. Jadi ditangkap semena-mena gitu. Jadi kalau raja itu tidak suka terhadap salah satu pihak gitu ya, atau kelompok tertentu, dia bisa mengeluarkan surat perintah untuk menangkap gitu, karena raja itu jadi tadi yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.
pemerintahan monarki absolut. Jadi yang tidak tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang E, teman-teman. Keterlibatan Inggris dalam memprovokasi rakyat Prancis. Di sini mungkin yang dimaksud keterlibatan itu adalah lebih ke ajaran-ajaran baru gitu ya, yang nantinya juga akan mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Tetapi jika dikatakan memprovokasi rakyat Prancis untuk melakukan sebuah revolusi di negaranya gitu ya, itu kurang tepat juga, teman-teman. Tapi lebih ke penggunaan kata terinspirasi seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Teori yang dikemukakan oleh FDK Bos yang menyatakan masuknya kebudayaan India ke Indonesia disebabkan adanya proses kolonisasi adalah A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Sudra, atau E. Paria. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang iya, semua opsi jawabannya salah, teman-teman. Kenapa kok nggak ada jawaban yang benar gitu kan? Jadi gini teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini kan ada kata-kata teori yang dikemukakan oleh FDK Bos gitu ya. Kemudian di sini ada nih isinya, yaitu bahwa proses kebudayaan India bisa diserap oleh orang-orang Indonesia itu karena adanya proses kolonisasi. Jadi kalau kolonisasi ini mungkin bisa disamakan dengan kata-kata melakukan penjajahan gitu ya, melakukan proses penaklukan wilayah. Jadi ada upaya pemaksaan tuh teman-teman untuk memasukkan kebudayaan Indonesia agar dianut oleh orang-orang Indonesia. Salah satunya adalah agama gitu ya, yaitu agama Hindu, Buddha. Nah, kemudian kenapa di sini salah? Karena kalau kita berbicara tentang teori yang dikemukakan oleh FDK Bos, maka itu adalah teori arus balik tuh teman-teman, bukan teori kesatria gitu ya. Kalau misalkan di sini kan ada kata-kata proses kolonisasi, yaitu melakukan penjajahan. Yang bisa melakukan penjajahan itu adalah sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan misalkan, atau seorang raja yang memiliki pasukan gitu ya, dia bisa melakukan peperangan terhadap wilayah lain, terhadap kelompok lain, karena dia memiliki kapasitas untuk memiliki prajurit dan sebagainya itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang proses kolonisasi dalam teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, itu adalah teori kesatria teman-teman, yaitu mengarah kepada satu kasta tertentu, yaitu kasta daripada para raja dan para prajurit gitu ya. Sedangkan kalau teori FDK Bos itu adalah teori arus balik yang sederhananya mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu bukan karena faktor orang-orang India sendiri gitu ya, tetapi lebih ke orang-orang Indonesianya gitu yang aktif, karena awalnya sih mereka tertarik, kemudian mereka itu belajar, mereka berangkat ke India. Setelah mereka nanti sudah dalam tanda kutip menguasai ilmu agama Hindu, maka nanti mereka ini akan kembali teman-teman ke Indonesia, dan mereka sendirilah yang akan mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat di Nusantara pada waktu itu. Sehingga tadi ya, bahwa kalau di sini katakan teori yang dikemukakan oleh FDK Bos harusnya adalah teori arus balik, yang itu tadi teman-teman, peranan daripada orang Indonesia sendiri yang lebih ditonjolkan di sini, bukan orang India yang melakukan penaklukan di wilayah Indonesia. Kenapa Pak kok mereka melakukan wilayah Indonesia? Karena ada yang mengatakan mereka kalah perang nih teman-teman, atau ada yang mengatakan di wilayah India sana itu terjadi bencana alam sehingga mereka harus berpindah gitu ya, atau memindahkan kerajaannya. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 3 menurut Pak Handoko tidak ada opsi jawaban yang benar, alias semua jawaban itu salah. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Kontribusi penting pendidikan dan pengajaran Islam dalam proses integrasi Nusantara adalah A. Penggunaan sistem aksara Arab sebagai lingua franca, B. Konversi besar-besaran sehingga mayoritas penduduk beragama Islam, C. Landasan ideologi Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, D. Pesantren diadopsi sebagai sistem pendidikan asli Indonesia, atau E. Ukhuwah Islamiyah mengilhami semangat persatuan nasional. Nah, untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu pesantren diadopsi sebagai sistem pendidikan asli Indonesia. Jadi kita simak dulu ya untuk soalnya. Di sini kan ada kata-kata bahwa sumbangsi atau kontribusi daripada pendidikan dan pengajaran Islam
dalam proses integrasi atau upaya penyatuan berbagai macam hal-hal yang berbeda yang ada dalam Nusantara gitu ya, yang menjadi semacam pemersatu lah. Jadi Islam itu menjadi pemersatu tapi di bidang pendidikannya gitu ya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah menurut Handoko yang D gitu ya. Kenapa? Karena agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Kemudian mereka membentuk suatu kerajaan yang kemudian berkembang. Mereka selanjutnya mendirikan masjid-masjid yang kemudian dijadikan sebagai pusat pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren juga di sana. Selanjutnya, pondok pesantren atau ponpes tersebut menjadi terkenal dan mempunyai murid dari berbagai daerah di Nusantara yang setelah selesai belajar akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan agamanya. Itu tadi teman-teman. Nah, kemudian pesantren ini saat ini itu sudah diakui sebagai pendidikan khas daripada Indonesia gitu ya. Jadi ada proses ikut serta andil dalam hal proses integrasi Nusantara. Jadi Islam itu tidak memandang kasta-kasta tertentu gitu ya, dianggap memiliki derajat yang sama sesama pemeluk agama Islam tuh teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Untuk meyakinkan kredibilitas dan kesahihan sumber sejarah, sejarawan harus melakukan kritik sumber melalui langkah-langkah berikut ini, kecuali A. Menguji keaslian naskah atau dokumen, B. Menggunakan alat pendeteksi kebohongan, C. Mengumpulkan informasi yang lengkap tentang lembaga atau individu pembuat arsip atau dokumen, D. Bertanya kepada pelaku atau saksi sejarah, atau E. Mencari sumber dan informasi pembanding dari periode yang sama. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu menggunakan alat pendeteksi kebohongan gitu ya. Kenapa? Jadi salah satu cara melakukan kritik sumber sejarah dapat dilakukan dengan proses wawancara nih teman-teman gitu ya. Jika pelaku sejarahnya masih hidup gitu ya. Dalam melakukan wawancara, seorang peneliti tidak perlu sampai menggunakan alat pendeteksi kebohongan karena justru dengan menggunakan alat itu maka membuat keterangan dari pelaku sejarah tidak disampaikan dengan sebenarnya gitu ya, karena dia ini merasa sedang diintegrasi gitu teman-teman. Jadi mereka pasti dia ini juga akan lebih menonjolkan gitu ya, menonjolkan peranannya dia dalam suatu peristiwa tuh teman-teman. Sehingga nantinya sumber-sumber sejarah itu tidak lagi 100% identik dengan peristiwa sejarah itu sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu nih teman-teman sampai menggunakan alat pendeteksi kebohongan gitu ya. Itu untuk soal nomor 5. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang menggunakan alat pendeteksi kebohongan gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dharmadiaksa merupakan jabatan pada kerajaan Majapahit yang mengurusi bidang A. Pemerintahan, B. Pertahanan dan keamanan, C. Maritim, D. Keagamaan, atau E. Perdagangan. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu keagamaan gitu ya. Jadi pada masa kerajaan Majapahit itu memang ada beberapa jabatan gitu ya yang tersusun secara rapi gitu ya. Jadi nanti itu yang pertama ada Rakrian Mahamantri Katrini. Ini diisi oleh para putra raja gitu ya. Jadi sebelum nanti mereka ini naik takhta menggantikan bapaknya gitu ya, menggantikan sang raja, jadi mereka ini harus mendapatkan semacam pengalaman gitu ya. Kemudian Rakrian Mantri Ripakira Kiran. Ini adalah para menteri yang ikut andil membuat kebijakan pemerintahan. Kemudian ada Dharmadiaksa. Nah, ini yang sesuai ditanyakan oleh soalnya gitu ya. Ya, ini para pejabat yang mengurusi masalah hukum keagamaan. Nah, di masa Majapahit nanti itu dikenal dua Dharmadiaksa. Yang pertama adalah Dharmadiaksa Ring Kaisawan yang mengurusi agama Hindu Siwa, dan ada yang kedua yaitu Dharmadiaksa Ring Kasogata yang mengurusi agama Buddha. Kemudian ada lagi Dharma Upapati gitu ya, pemangku keagamaan. Kemudian ada Batara Sabta Prabu, yaitu Dewan Pertimbangan Kerajaan. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang D.
mengurusi masalah keagamaan. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Pengaruh munculnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan baru menggantikan Damaskus terhadap aktivitas maritim Nusantara adalah A. Hubungan langsung dengan para pedagang Arab, B. Peningkatan jumlah penduduk pribumi yang berhaji, C. Rempah-rempah menjadi komoditas yang tidak menguntungkan, D. Peran ekonomi para pedagang Tiongkok semakin berkurang, atau E. Diperkenalkannya sistem ekonomi syariah dalam perniagaan. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu hubungan langsung dengan para pedagang Arab. Loh, kenapa, Pak? Gitu kan? Jadi, dengan ditetapkannya Baghdad sebagai pusat pemerintahan menggantikan Damaskus, maka aktivitas pelayaran dan perdagangan di Teluk Persia menjadi lebih ramai, gitu ya. Kemudian pedagang Arab yang selama ini berlayar sampai India sejak abad ke-8 mulai masuk ke Nusantara dalam rangka perjalanan menuju ke Cina. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang A. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah karakteristik yang membuktikan sejarah sebagai ilmu, kecuali A. Sejarah memiliki objek penelitian, B. Sejarah memiliki teori dan filsafat, C. Sejarah bersifat empiris dan bisa dibuktikan, D. Sejarah memiliki penggemar yang banyak, atau E. Sejarah mempunyai metode yang baku. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang ini teman, D ya, sejarah memiliki penggemar yang banyak. Jadi, ketika kita berbicara sejarah sebagai ilmu, berarti di situ sejarah harus memenuhi persyaratan daripada sebuah ilmu sehingga dia ini boleh dan bisa dikatakan sejarah sebagai ilmu, teman-teman. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah sejarah itu adalah sebuah ilmu yang empiris gitu ya. Bahwa yang dimaksud empiris itu adalah objek penelitiannya itu bisa diamati menggunakan indera manusia. Biasanya sih menggunakan mata gitu ya. Loh Pak, bukannya penelitian sejarah itu kan objeknya adalah masa lalu gitu ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, peristiwanya kan sudah terjadi setahun yang lalu atau bahkan 1 abad yang lalu. Loh, bagaimana kita bisa katakan bahwa sejarah itu mengamati secara langsung objek penelitiannya gitu kan? Nah, di sini sejarah dikatakan sebagai ilmu yang empiris karena sejarah itu kan meninggalkan rekam jejaknya gitu ya. Bahkan peristiwa sejarah yang terjadi beratus-ratus tahun lamanya juga ada rekam jejaknya, teman-teman. Ada buktinya. Misalkan kalau kita membahas tentang kerajaan Hindu Buddha, di situ kan ada bukti-buktinya atau sumber-sumber sejarah yang digunakan adalah prasasti misalkan gitu ya. Jadi ya bisa juga dikatakan bahwa sejarah itu tidak secara langsung, teman-teman, gitu ya, tidak secara langsung mengamati peristiwa sejarahnya, tapi kita itu menggunakan jejak-jejak daripada peristiwa sejarah itu sendiri sehingga kita bisa melakukan penelitian terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi penelitian yang tidak langsung gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu cirinya memiliki objek. Jelas ya, tadi sudah saya singgung bahwa objek daripada ilmu sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi sejarah punya objek penelitiannya. Kemudian sejarah memiliki teori ya. Jadi kalau misalkan teori yang khusus menurut Pak Handoko sih tidak ada gitu. Tapi nanti sejarah itu akan mendapatkan bantuan atau menggunakan teori-teori dari ilmu yang lain, misalkan seperti teori ilmu sosial, kemudian teori ilmu ekonomi, ilmu politik misalkan, untuk semakin memperkaya penjelasan peristiwa sejarah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dikatakan memiliki sebuah kekhasan daripada teori tertentu di dalam sejarah itu juga kurang tepat gitu ya. Lebih nanti mendapatkan sumbangsi daripada mendapatkan sumbangsi daripada penjelasan-penjelasan peristiwa sejarah menggunakan teori-teori dari ilmu yang lain.
Kemudian sejarah juga memiliki metode jelas ya. Masih ingat ya, metode penelitian sejarah itu ada berapa? Kalau menurut Kunto Wijoyo ada 5 gitu ya, dimulai dari penentuan topik sampai nanti historiografi. Kemudian kalau untuk yang kelima, yaitu mempunyai generalisasi, yaitu menyimpulkan sesuatu yang umum lah ya, atau nanti bisa menarik sebuah kesimpulan. Meskipun nantinya yang dimaksud kesimpulan ini adalah sebuah pola-pola nih teman-teman, daripada peristiwa sejarah. Misalkan peristiwa revolusi Inggris, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, revolusi Rusia misalkan. Itu kan memang kalau kita melihat pelaku sejarahnya, tempat terjadinya, waktu terjadinya itu pasti beda. Tetapi untuk pola-polanya gitu ya, misalkan sebelum terjadinya revolusi itu seperti ini misalkan, itu juga nanti bisa ditarik sebuah kesimpulan teman-teman. Jadi sebuah pola-pola tertentu dalam sebuah peristiwa itu juga bisa ditarik kesimpulannya. Jadi sejarah juga bisa dikatakan mempunyai generalisasi gitu ya. Jadi untuk soal nomor 8 ini yang paling tidak tepat gitu ya, yang menurut Pak Handoko adalah yang D, yaitu sejarah memiliki penggemar yang banyak gitu ya. Jadi kurang tepat karena tidak menjadi sebuah ciri daripada sebuah ilmu teman-teman. Oke ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 9. Alasan utama munculnya reformasi gereja yang dipimpin Martin Luther pada abad ke-15 adalah A. Paus bertindak sewenang-wenang, B. Sistem rekrutmen biarawan yang tidak adil, C. Paus ingin menjadi kepala agama dan negara, D. Penjualan surat pengampunan dosa oleh Paus, atau E. Para biarawan sudah tidak memperhatikan ajaran Injil. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu melakukan penjualan surat pengampunan dosa oleh Paus. Jadi reformasi gereja itu dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548 yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Adapun beberapa latar belakang reformasi gereja gitu ya. Yang pertama adalah adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktek penjualan surat pengampunan dosa oleh Paus. Dan nantinya istilahnya adalah indulgensia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Ketiga, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Keempat, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Jadi sudah jelas ya bahwa yang paling sesuai gitu ya dengan pembahasan yang Pak Handoko sertakan di sini adalah yang D teman-teman, yaitu nantinya Paus itu melakukan penjualan surat pengampunan dosa, gitu ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 10. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konsep negara kepulauan yang tercantum dalam Deklarasi Juanda mendapatkan pengakuan dunia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang dikenal dengan nama UNCLOS 1982. Menurut konvensi ini, negara kepulauan memiliki makna berikut, kecuali A. Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. B. Kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. C. Negara kepulauan harus tunduk dengan merelakan sebagian wilayahnya untuk jalur pelayaran internasional. D. Negara kepulauan berwenang mengatur laut dan transportasi laut. E. Negara kepulauan menguasai sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, dan di atas permukaan laut. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman. Gitu ya. Jadi negara kepulauan harus tunduk dengan merelakan sebagian wilayahnya untuk jalur pelayaran internasional. Jadi konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS ketiga tahun 1982, utamanya pada pasal 46 teman-teman. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pertama, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Nah, ini sesuai gitu ya dengan opsi yang A, jadi ini tepat nih teman-teman.
Kemudian yang B, kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alami ya yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Nah, ini sesuai dengan bunyi daripada opsi yang B gitu ya. Jadi ini juga tepat nih teman-teman. Nah, sedangkan kan kita ini diminta untuk mencari yang salah gitu ya, pengecualian. Nah, kemudian kalau untuk yang D ini negara kepulauan berwenang mengatur laut dan transportasi laut. Ya jelas dong bahwa yang namanya sebuah negara itu kan berdaulat atas wilayahnya gitu ya. Jadi dia ini bisa mengatur ya wilayahnya itu tadi gitu loh. Dia bisa membuat aturan di wilayahnya itu tadi. Di sini kan ada kata-kata mengatur laut, bukan lautnya itu diatur apa ya, dalam artian seperti mengatur tinggi besarnya ombak, bukan, tapi hukum-hukum yang berlaku di wilayah perairannya dia ini teman-teman itu bisa dilakukan oleh sebuah negara, dibuat oleh sebuah negara. Kemudian negara kepulauan menguasai sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut dan di atas permukaan. Jelaskan bahwa sebuah negara yang berdaulat itu tidak hanya menguasai wilayahnya juga, tetapi termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Misalkan kalau di laut ada sumber-sumber minyak misalkan, itu juga menjadi kedaulatan wewenang daripada sebuah negara teman-teman. Jadi yang paling tidak tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang C gitu ya. Jadi negara kepulauan harus tunduk dan merelakan sebagian wilayahnya untuk jalur pelayaran internasional. Seperti itu teman-teman. Kita langsung lanjut ke soal nomor 11 ya. Penumpasan pemberontakan komunis Musso di Madiun oleh TNI mempengaruhi posisi politik Uni Soviet dalam penyelesaian masalah Indonesia Belanda karena A. Membuka jalan bagi ekspansi Uni Soviet ke Tiongkok, B. Memperlemah keberadaan Pakta Warsawa di Asia, C. Menunjukkan sikap politik Indonesia yang anti-komunis, D. Memotong pasokan senjata Uni Soviet dalam Perang Korea, atau E. Memperbaiki hubungan Soekarno-Hatta dengan Presiden Uni Soviet. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu menunjukkan sikap politik Indonesia yang anti komunis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan untuk opsi A itu kurang tepat karena ini hubungannya Uni Soviet ke Tiongkok ya, sedangkan di soalnya ini kan hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet. Kemudian memperlemah keberadaan Pakta Warsawa di Asia juga kurang tepat gitu ya. Kemudian memotong pasokan senjata Uni Soviet dalam Perang Korea, nah ini kan ada hubungannya dengan Korea bukan dengan Indonesia, jadi kurang tepat juga. Memperbaiki hubungan ini juga kurang tepat ya, karena ini justru nantinya malah menurunkan gitu ya derajat hubungan internasional antara Indonesia dengan Uni Soviet nih teman-teman. Seperti yang kalian ketahui gitu ya, bahwa Uni Soviet ini adalah leader gitu ya, atau pimpinan daripada blok timur gitu ya, yang di dalam perang dingin gitu ya, mereka ini mengusung ideologi komunisme nih teman-teman. Dan perang dingin itu kan perang yang saling berebut pengaruh gitu ya terhadap negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang belum memutuskan mereka tergabung di dalam blok timur atau blok barat. Nah, Uni Soviet ini ingin menanamkan pengaruh komunisme itu di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membantu Indonesia dalam permasalahannya melawan Belanda pada waktu itu setelah Indonesia merdeka. Namun dengan adanya aktivitas penumpasan pemberontakan komunis Musso yang di sini dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun 1948 di Madiun, itu justru malah membuat hubungan Uni Soviet dan Indonesia itu menjadi renggang nih teman-teman. Akhirnya Uni Soviet, wah ternyata Indonesia ini memperlihatkan sikap yang anti komunis teman-teman. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini menurut Pak Handoko adalah yang opsi C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Munculnya aliansi militer baru yang diciptakan oleh negara-negara adidaya dimaksudkan untuk A. Sarana pamer kekuatan militer, B. Alat penjajahan baru di Asia dan Afrika, C. Antisipasi kemungkinan Perang Dunia Ketiga, D. Balance of Power Policy atau penyeimbang kekuatan, atau E. Menekan sisa-sisa kekuatan Nazi yang masih ada.
Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu untuk mewujudkan balance of power policy. Jadi adanya keseimbangan kekuatan. Jadi di sini situasi yang dimaksud oleh soal nomor 12 ini adalah setelah selesainya Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi nantinya setelah Perang Dunia Kedua itu kan aliansi-aliansi itu akan terpecah gitu ya. Tetapi nanti mereka ini akan kembali tergabung di dalam dua blok Timur dan juga blok Barat gitu ya. Jadi mereka ini akan membangun aliansi-aliansinya itu untuk ya itu tadi teman-teman saling mengimbangi gitu ya, antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan balance of power policy itu? Yang dimaksud dengan balance of power policy itu adalah keseimbangan kekuasaan dalam hubungan internasional yang mengacu pada keseimbangan antara negara-negara atau aliansi untuk mencegah satu entitas atau satu wujud tertentu menjadi terlalu kuat nih teman-teman. Jadi agar tidak ada satu negara atau aliansi dari beberapa negara itu yang sangat dominan sehingga nanti dia ini bisa mempengaruhi jalannya politik internasional ya teman-teman. Jadi setelah Perang Dunia II, keseimbangan kekuasaan itu nanti menjadi bipolar gitu ya. Ada dua kekuatan penting di situ, di mana nanti blok Barat dan blok Timur ini yang satunya dipimpin oleh Amerika Serikat, yang satunya dipimpin oleh Uni Soviet. Dan negara-negara di Eropa Barat berpihak pada Amerika Serikat dalam aliansi militer NATO, sementara itu sekutu Uni Soviet di Eropa Tengah itu bersekutu dengan di bawah kepemimpinan Uni Soviet dalam Pakta Warsawa gitu ya. Jadi soal nomor 12 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu adanya balance of power policy. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 13. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid didasarkan pada semangat pluralis dan demokrasi yang diantaranya diwujudkan dengan mengembalikan hak-hak politik kelompok minoritas. Sebab kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai kontroversial adalah upaya untuk membuka hubungan dengan Israel dan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Untuk soal nomor 13 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar dan alasannya ini juga benar. Kemudian keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat. Jadi kenapa kok pernyataannya benar? Karena gini ya teman-teman ya, Gus Dur selama hidupnya itu sangat concern dengan nasib kaum minoritas. Gus Dur siap menjadi martir atau palu gitu ya dalam melindungi mereka. Minoritas agama, suku, dan ras juga etnis. Gus Dur kerap kali pasang badan dalam membela kaum minoritas. Dia rela disebut kafir manakala membela Ahmadiyah, dituduh Syiah saat memihak kepentingan Muslim bermazhab Syiah di Indonesia, difitnah memiliki garis keturunan Cina ketika membela kepentingan etnis tersebut. Sungguh Gus Dur merupakan seorang bapak bagi kaum minoritas. Dia menyadari kemajemukan manusia yang harus disikapi secara bijak dengan saling menghormati, menolong, dan menyayangi teman-teman. Jadi sikap daripada Gus Dur ini itu didasarkan pada semangat pluralis gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak mementingkan perbedaan itu menjadi sebuah sekat gitu ya antara satu kelompok ras tertentu sehingga persatuan dan kesatuan itu tidak terjalin di situ. Jadi semangat pluralisnya ada dan demokrasinya juga ada nih teman-teman. Gitu. Diwujudkan dalam bentuk ini ya, mengembalikan hak-hak politik kelompok minoritas nih teman. Benar ya. Jadi pernyataan itu benar. Kemudian kenapa alasannya benar? Karena memang ketika Gus Dur ini menjabat sebagai presiden gitu ya selama 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Nah, ini salah satunya itu terjadi pada tahun 2000 nih teman-teman. Kontroversial gitu ya. Ketika beliau itu berencana mencabut ketetapan Majelisan Peristiwa 1965 teman-teman. Ini berkaitan tentang gerakan G30S gitu ya. Yang dinyatakan itu dilakukan oleh PKI, oleh pemerintah. Kemudian diperkirakan sekitar 200.000 orang hingga 500 jiwa tewas dalam kekerasan pada tahun 1965 sampai 1966. Nah, selain itu, beliau juga mengemukakan rencana untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel. Kenapa hal ini dianggap kontroversial? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa PKI itu setelah gerakan G30S PKI, dia ini dianggap sebagai sebuah
partai politik yang dilarang gitu ya, dilarang eksistensinya di Indonesia oleh pemerintah melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tetapi oleh Gus Dur itu rencananya mau dicabut gitu ya, karena dan bahkan beliau ini bahkan mau meminta maaf gitu ya kepada para korban atau para keluarga korban daripada peristiwa 1965 gitu ya. Dan ini bagi sebagian masyarakat Indonesia pada waktu itu menjadi sesuatu yang loh kok seperti ini, padahal awalnya itu sudah benar-benar dilarang gitu, tapi oleh Gus Dur itu mau dicabut. Kemudian untuk Israel juga nih teman-teman, Israel itu pada waktu itu ya, bahkan sampai sekarang sebenarnya masih banyak sekali negara-negara yang mengecam gitu ya, mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Tetapi Gus Dur itu melihat hubungan internasional dengan Israel itu tidak bisa hanya karena satu aktivitas itu sehingga kita itu benar-benar menjauhi Israel itu. Bahkan negara-negara Arab pun sebenarnya juga ada yang menjalin hubungan kerjasama atau hubungan internasional dengan Israel gitu ya. Jadi hubungan diplomatik dengan Israel itu tetap dilakukan, dan ini menurut sebagian masyarakat Indonesia juga menjadi sebuah sesuatu yang kontroversial gitu loh. Jadi alasan ini juga benar nih teman-teman. Dan keduanya ini menurut Pak Handoko antara pernyataan dan alasan itu menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Kenapa? Karena Gus Dur itu kan memiliki semangat pluralis dan demokrasi, dan ini juga nanti terwujud dalam berbagai macam kebijakannya dia gitu. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang presiden itu dipengaruhi juga dengan pola pikir daripada presiden itu sendiri. Kemudian dia juga apakah memiliki semangat-semangat di belakang daripada dirinya sendiri. Jadi dia ini didukung dengan semangat pluralis dan demokrasi gitu ya. Jadi soal nomor 13 jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 14. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kesepakatan penghentian permusuhan dengan GAM ditandatangani di Jenewa. Sebab Jenewa Agreement memberi kemerdekaan terbatas kepada Aceh sebagai negara bagian Indonesia. Untuk soal nomor 14 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E teman-teman, yaitu pernyataannya salah, kemudian alasannya juga salah gitu ya. Jadi kenapa kok keduanya salah? Kita bahas satu persatu. Pernyataannya salah karena Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal dengan nama SBY gitu ya, memang menandatangani perjanjian damai dengan GAM di Jenewa, Swiss pada tanggal 9 Desember tahun 2002. Namun beliau di sana atau dalam peristiwa itu bukanlah sebagai presiden, melainkan sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan. Sedangkan di dalam soalnya bunyinya adalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di sini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian kenapa alasannya salah? Karena perjanjian Jenewa merupakan perjanjian yang dilaksanakan pada 20 Juli 1954. Perjanjian dalam bentuk konferensi ini bertujuan untuk menemukan cara agar dapat menyatukan Vietnam dan mendiskusikan kemungkinan memulihkan perdamaian di Indo-Cina nih teman-teman. Jadi di sini yang dimaksud tujuan daripada Jenewa Agreement itu kurang tepat gitu ya. Jadi bukan memberikan kemerdekaan terbatas kepada Aceh, tapi ini berkaitan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di negara Vietnam. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa tertembaknya 4 mahasiswa yang dikenal dengan istilah peristiwa Trisakti. Sebab 4 mahasiswa yang tertembak tersebut merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya berhubungan.
hubungan. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena memang tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka nih teman-teman. Benar ya, jadi pernyataannya ini benar, tanggalnya benar, kemudian juga ini adalah peristiwa tertembaknya 4 mahasiswa gitu ya, yang nantinya dikenal dengan nama peristiwa Trisakti. Nah, kemudian kenapa alasannya benar? Karena memang tragedi Trisakti 1998 menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan ada Hendriawan C. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan juga keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Kenapa peristiwa 12 Mei 1998 itu dikenal dengan nama peristiwa Trisakti? Karena memang ini ya, itu adalah peristiwa terbunuhnya 4 mahasiswa atau tertembaknya 4 mahasiswa yang akhirnya mengakibatkan meninggal dunia gitu ya bagi ke 4 mahasiswa tersebut gitu. Jadi nomor 15 itu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 16. Bangsa Portugis merupakan pelopor utama ekspedisi pelayaran samudra menuju Asia. Vasco da Gama misalnya berhasil mencapai India pada tahun 1497, yang kemudian mengawali pertualangan Portugis di kawasan Asia lainnya, termasuk di Nusantara. Tujuan utama mereka adalah untuk menemukan rempah-rempah. Sebab selama musim dingin di Eropa, hewan ternak harus disembelih karena tidak ada cara untuk membuatnya tetap hidup. Rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan daging ternak dengan tetap memiliki cita rasa yang baik. Oleh sebab itu, rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat dicari dan mahal harganya di Eropa. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Kenapa? Karena memang Portugis itu adalah bangsa pelopor ekspedisi pelayaran samudra menuju Asia, atau biasanya kita kenal dengan nama penjelajahan samudra gitu ya. Tujuan mereka memang untuk mendapatkan rempah nih teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar, karena nantinya setelah Portugis berhasil datang ke Indonesia, ke Nusantara, dan mereka berhasil memetakan gitu ya rute perjalanan mereka, maka akan ada bangsa-bangsa Eropa lainnya yang akan datang ke Indonesia seperti Belanda, Inggris gitu ya. Jadi ada banyak sekali bangsa-bangsa Eropa lainnya yang akan datang ke wilayah Asia. Kemudian kenapa alasannya juga benar? Karena memang ini adalah arti penting nih teman-teman. Arti penting rempah-rempah bagi bangsa Eropa gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu memanfaatkan rempah-rempah untuk mengawetkan daging ternak gitu ya. Karena memang tidak bisa hidup di musim dingin nih teman-teman. Kemudian untuk bumbu gitu ya. Untuk bumbu, kemudian juga untuk obat-obatan. Jadi rempah-rempah itu begitu sangat penting sehingga barang dagangan rempah-rempah ini menjadi sangat mahal gitu ya. Dan sangat dicari di Eropa. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan utama daripada bangsa Portugis itu melakukan ekspedisi pelayaran samudra menuju Asia, teman-teman. Memang ini adalah arti penting gitu ya. Tetapi bagaimana orang-orang Eropa itu bisa memanfaatkan rempah-rempah kalau sebelum dilakukannya ekspedisi pelayaran samudra menuju Asia yang dipelopori oleh bangsa Portugis, jika di masa sebelum itu mereka tidak mengenal rempah-rempah gitu loh. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang Eropa itu sudah mengenal rempah-rempah dan mereka juga sudah bisa mendapatkannya. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya secara langsung. Mereka mendapatkannya dari pasaran Eropa nih teman-teman. Jadi pedagang-pedagang dari Asia lah yang membawa ke benua Eropa untuk disebarluaskan, untuk diperjualbelikan di Eropa. Jadi setelah pasar rempah-rempah yang ada di Eropa, yaitu di kota Konstantinopel, akhirnya jatuh ke tangan bangsa Turki Utsmani, maka nanti akses orang-orang Eropa ke
pasar internasional itu tadi, wilayah benua Eropa itu menjadi ditutup teman-teman, sehingga kan mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Sedangkan kebutuhan akan rempah-rempah di setiap negara Eropa itu tidak bisa ditawar gitu loh, sehingga mereka harus memikirkan cara yang lain, dan mereka akhirnya dengan dukungan daripada teknologi yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada waktu itu, mereka akhirnya melakukan ekspedisi pelayaran samudra menuju Asia, gitu ya. Jadi alasan utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan rempah-rempah dari negara surganya rempah-rempah atau negara yang memproduksi rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara nih teman-teman. Itu karena jatuhnya kota Konstantinopel di tahun 1453 Masehi ke tangan Turki Utsmani gitu ya. Jadi untuk soal nomor 16 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah B. Pernyataannya benar, alasannya juga benar. Kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Salah satu hasil budaya Islam yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Demak, yang juga merupakan lambang kebesaran kerajaan Islam. Sebab Masjid Demak selain kaya dengan ukir-ukiran yang bercirikan Islam juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari pecahan-pecahan kayu atau biasanya dikenal dengan nama tatal gitu ya. Nah, untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman. Pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena memang salah satu kebudayaan kerajaan Islam Demak gitu ya sangat terkenal dan masih eksis atau masih ada, tetap berdiri sampai saat ini adalah Masjid Agung Demak yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1479 Masehi ini teman-teman. Jadi Masjid Demak itu adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, di wilayah Pulau Jawa ya. Kemudian yang kedua adalah alasannya benar nih teman-teman. Kenapa alasannya benar? Karena memang yang menjadi ciri khas daripada bangunan Masjid Agung Demak adalah ukir-ukirannya gitu ya. Itu sangat menunjukkan kolaborasi budaya Islam dengan budaya setempat teman-teman. Kemudian tiang-tiang penyangganya juga itu terbuat dari sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri gitu ya, yang disatukan, biasanya dikenal dengan nama kayu tatal gitu ya. Jadi meskipun tiang-tiangnya itu terbuat dari kayu yang sebenarnya sih kalau dibandingkan dengan batu, masalah awetnya itu ya masih bagusan batu gitu ya. Tapi buktinya sampai sekarang pun Masjid Agung Demak itu tetap kokoh berdiri gitu loh. Sehingga Masjid Agung Demak ini jelas yang menjadi salah satu lambang kebesaran daripada kerajaan Islam yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi untuk soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk menjaga agar tanaman cengkeh tetap stabil di pasaran dunia, maka VOC melakukan pencegahan penebangan tanaman cengkeh secara besar-besaran di Maluku. Sebab patroli yang dilakukan VOC dengan menggunakan perahu tradisional kora-kora disebut pelayaran hongi. Untuk soal nomor 18, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Jadi pernyataannya salah, alasannya benar gitu ya. Kenapa alasannya salah? Karena di sini ada kata-kata pencegahan gitu teman-teman. Jadi VOC itu menghindari nih teman-teman, menghindari aktivitas menebang tanaman cengkeh secara besar-besaran di Maluku. Tetapi secara faktanya justru VOC itu menggunakan aktivitas ini gitu ya, yaitu menebang tanaman cengkeh yang dikenal dengan nama hak ekstirpasi ini teman-teman. Tujuannya apa? Yaitu ya untuk menjaga agar harga tanaman cengkeh tetap stabil di pasaran dunia. Kan kalau bilang hukum ekonomi itu kan barang semakin banyak maka permintaannya sedikit, maka harganya juga akan semakin murah gitu ya. Tetapi kalau misalkan yang menginginkan barang itu banyak, kemudian jumlah barangnya itu sedikit, maka harganya bisa meningkat gitu ya. Jadi untuk menjaga agar harganya itu stabil, maka
Kalau misalkan produksi cengkehnya itu terlalu banyak, maka ditebangi semua nih teman-teman, supaya nanti peredaran cengkeh di pasaran rempah-rempah gitu ya, itu tidak terlalu banyak, hingga akhirnya harganya itu nggak jatuh-jatuh banget gitu teman-teman. Nah kemudian ini salah gitu ya, karena di sini ada kata-kata mencegah nih teman-teman. Justru seharusnya malah hak ekstirpasi itu digunakan untuk salah satu monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Kemudian kenapa alasannya benar? Ya karena memang definisi daripada pelayaran hongi itu ya patroli gitu ya, yang dilakukan oleh VOC dengan menggunakan perahu tradisional kora teman-teman, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 18 pernyataannya salah, alasannya benar. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Suku bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera yang bercampur dengan bangsa Mongol yang kemudian disebut suku bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Sebab bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina Selatan, yakni dari hulu sungai besar di Asia yang kedatangannya di Nusantara secara bergelombang menggunakan perahu bercatik. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman. Pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Kenapa? Karena memang pernyataannya ini benar, karena ini adalah pendapatnya Hogan nih teman-teman. Beliau mengatakan bahwa bangsa yang mendiami pesisir Melayu itu berasal dari Sumatera. Kemudian bangsa ini itu bercampur dengan bangsa Mongol yang kemudian disebut dengan bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu gitu teman-teman. Dan nanti mereka ini akan melakukan migrasi atau perpindahan tempat gitu ya, secara bertahap gitu ya, antara Deutero-Melayu dan juga Proto-Melayu. Kemudian untuk alasannya juga benar. Kenapa? Karena ini adalah mengacu pada bunyi daripada teori Yunan gitu ya, bahwa teori Yunan itu mengatakan jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Muhammad Ali meyakini bahwa orang Cina kuno masuk ke Nusantara lewat hulu sungai besar di daratan Asia nih teman-teman. Nah kemudian ciri utama daripada migrasi gelombang kedua ini adalah dengan menggunakan perahu bercadik dua. Nah kemudian para ahli yang mendukung teori ini adalah R.H. Geldern, C.H. Kern, C.R. Forster, dan C.R. Logon nih teman-teman. Keduanya sama-sama benar gitu ya, pernyataannya benar, alasannya benar. Tetapi kenapa tidak berhubungan? Karena ini adalah dua pendapat yang berbeda nih teman-teman. Bisa diperhatikan ya bahwa yang satunya itu mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu campuran gitu ya, campuran antara orang-orang yang mendiami pesisir Melayu yang ada di Sumatera kemudian bercampur dengan bangsa Mongol nih teman-teman. Sedangkan kalau untuk teori Yunan itu mengatakan bahwa nenek moyang kita atau nenek moyang bangsa Indonesia itu asal usulnya adalah dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan gitu ya. Yang satunya itu bercampur, yang satunya itu murni bermigrasi gitu teman-teman. Jadi untuk nomor 19 menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Lanjut ke soal nomor 20. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik diartikan kelompok pemuda sebagai 1. Kekosongan kekuasaan, 2. Kemerdekaan Indonesia, 3. Ancaman kembalinya Belanda, 4. Hadirnya Amerika sebagai penjajah baru. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Jadi yang kurang tepat hanyalah nomor 4. Jadi peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia dan memberikan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berita menyerah kalahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 pertama kali didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio luar negeri. Syahrir bergegas menghubungi Khairil Anwar untuk menyampaikan berita itu kepada para pemuda yang pro kemerdekaan. Selain itu, mereka juga menghubungi Soekarno-Hatta agar mereka memproklamirkan kemerdekaan sebelum Belanda kembali ke Indonesia dan menancapkan kembali dominasinya. Meski sempat mendapat penolakan dari Soekarno-Hatta, namun pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya gitu ya. Jadi ini ya ketika Jepang menyerah,
itu dipahami sebagai kekosongan kekuasaan, atau biasanya kita kenal dengan nama vacuum of power nih teman-teman, bahwa tidak ada satu negara pun, satu bangsa pun yang menguasai Indonesia dengan kalahnya Jepang. Itu yang pertama. Kemudian ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan negaranya gitu ya, memerdekakan bangsanya, yaitu yang dikenal dengan kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Sehingga itu nanti kan Sultan Syahrir itu mendesak gitu ya, mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tidak perlu menunggu lama-lama gitu ya. Kalau bisa besok sekalipun langsung diproklamasikan kemerdekaan gitu ya. Itu keinginan daripada Sultan Syahrir ketika dia itu setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Kemudian yang ketiga, jelas dong bahwa mereka ini takut gitu ya, karena kan Jepang sudah menyerah kepada Belanda. Maka yang ditakutkan Belanda itu akan datang kembali nih teman-teman, sehingga Belanda itu akan kembali berkuasa di Indonesia, menjajah Indonesia kembali gitu ya. Nah kemudian kalau untuk yang nomor 4, kenapa salah? Karena Amerika tidak pernah menjajah Indonesia secara langsung gitu ya. Jadi Amerika itu tidak pernah menjadi penjajah baru, karena kalau kita mengacu pada catatan sejarah yang ada, yang pernah menjadi bangsa penjajah di Indonesia itu Portugis, Belanda, dan Inggris gitu ya. Dan Jepang juga sebagai negara di wilayah benua Asia juga pernah. Kalau Amerika itu tidak pernah gitu. Jadi ancaman Amerika sebagai penjajah baru itu tidak tepat gitulah ya. Jadi untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Tujuan dari konferensi Asia Afrika yang disetujui oleh peserta konferensi adalah 1. Mengusahakan goodwill dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika serta membina hubungan persahabatan di antara mereka. 2. Mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan kondisi masing-masing negara yang bertetangga tersebut. 3. Membicarakan soal-soal khusus bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang mempengaruhi kedaulatan nasional mereka, serta soal-soal rasialisme dan kolonialisme. 4. Merumuskan agenda-agenda politik bersama untuk mengimbangi kekuatan blok Barat dan blok Timur. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Hanya opsi 4 saja yang tidak tepat. Kenapa? Karena memang ini adalah tujuan konferensi Asia Afrika ya. Nomor 1, memajukan kerjasama persahabatan perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. 2, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. 3. Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika seperti menjamin kedaulatan, melenyapkan diskriminasi, ras, dan penjajahan. 4. Memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia nih teman-teman. Jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 ini benar ya. Dan kenapa nomor 4 ini kurang tepat? Karena di sini ada kata-kata mereka ini KAA itu atau Konferensi Asia Afrika ditujukan untuk mengimbangi kekuatan blok Barat dan blok Timur. Seolah-olah KAA ini tuh ingin memposisikan dirinya itu sejajar dengan blok Barat dan blok Timur, memunculkan kekuatan baru gitu ya. Bukan blok Barat, bukan blok Timur, tapi kekuatan baru yang mengimbangi keduanya. Padahal tujuan daripada Konferensi Asia Afrika di sini ada kata-kata ini ya, mengusahakan perdamaian dunia. Justru malah KAA itu tidak berpihak pada blok Barat, tidak berpihak pada blok Timur. Mereka ini netral dan mereka ini berusaha untuk mendinginkan suasana antara ketegangan yang terjadi di antara blok Barat dan blok Timur gitu. Jadi kalau kata-katanya untuk mengimbangi kekuatan itu menurut Pak Handoko kurang tepat nih teman-teman. Seolah-olah Konferensi Asia Afrika itu diadakan untuk melahirkan kekuatan baru gitu ya, yang nanti bisa menyaingi blok Barat maupun blok Timur. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 21, jadi yang paling tepat adalah yang A. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar. Lanjut ke soal nomor 21. Karya Sultan Agung terpenting yang sampai sekarang masih dilestarikan adalah 1. Tahun Hijriah, 2. Kitab Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat,
Kitab Niti Sruti, Kitab Niti Sastra Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. 3. Upacara Grebek Maulud dan Grebek Syawal. 4. Mempersatukan Nusantara. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman. Opsi 2 dan 4 itu benar gitu ya. Jadi untuk opsi 1 dan opsi 3 ini kurang tepat nih, teman-teman. Jadi Sultan Agung itu dikenal sebagai pendiri kalender Jawa gitu ya, yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending yang terdiri dari Pupu Sinom 14 pada, Pupu Asmaradana 11 pada, Pupuh Gandang Gula 17 pada, dan Pupuh Durma 20 pada, membahas mengenai filosofi, hubungan sastra dan gending. Ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis yakni antara manusia dengan Tuhan, menyatukan sastra dan bunyi gending. Perjuangan Sultan Agung untuk mempersatukan Nusantara dilakukan dengan maksimal, yaitu dengan membuat dan membina pasukan untuk memperkuat pertahanan Mataram, sehingga beliau dijuluki sebagai pahlawan nasional atau culture national, karena menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di daerah pesisir Jawa yang berdampak pada peningkatan ekonomi nih, teman-teman. Jadi gitu ya. Untuk soal nomor 22 ini menurut Pak Handoko yang tepat adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Kenapa yang nomor 1 kurang tepat? Karena tahun Hijriah itu sudah digunakan sejak kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Jadi ini sudah digunakan. Yang digagas oleh Sultan Agung adalah kalender Jawa nih, teman-teman, bukan tahun Hijriah gitu ya. Kemudian kalau untuk upacara Grebek Maulud dan Grebek Syawal ini juga sudah dilakukan sejak kerajaan pertama gitu ya di Jawa Islam, yaitu saat kerajaan Demak gitu lah. Ini digunakan oleh seorang wali songo gitu ya, yang kita kenal dengan nama Sunan Kalijaga gitu ya. Beliau itu menggunakan Grebek Maulud yang sebenarnya itu upacara yang sudah ada di masa pra-Islam atau jauh sebelum proses Islamisasi itu terjadi di Pulau Jawa. Itu sudah ada aktivitas semacam grebek ini ya. Tetapi nanti dipadukan dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga nanti sambil melakukan sebuah upacara gitu yang identik dengan kearifan lokal, di dalamnya nanti disisipi ajaran-ajaran agama Islam supaya nanti rakyat Jawa pada waktu itu lebih mengenal Islam gitu ya. Jadi lebih penyampaiannya itu menggunakan pendekatan-pendekatan budaya gitu. Jadi ini sudah ada dan digunakan oleh Sunan Kalijaga nih, teman-teman, bukan Sultan Agung gitu. Jadi yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman. Opsi 2 dan 4 itu benar gitu ya. Lanjut ke soal nomor 23. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan kerajaan Mataram kuno adalah 1. Wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur. 2. Ada toleransi yang tinggi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha sehingga rakyat hidup rukun berdampingan. 3. Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di seberang lautan seperti Sriwijaya, Siam Thailand, dan India. 4. Tidak adanya intrik-intrik yang terjadi di lingkungan kerajaan. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu tepat gitu ya. Yang kurang tepat hanyalah yang nomor 4 nih, teman-teman. Kenapa? Karena faktor-faktor pendorong kemajuan kerajaan Mataram kuno, misalkan letaknya yang strategis gitu ya. Jadi memang kalau kalian perhatikan, pusat pemerintahan daripada Mataram kuno itu kan ada di Jawa Tengah gitu ya, dimana pusatnya itu dikelilingi oleh pegunungan nih, teman-teman. Pegunungan berapi gitu, ada Gunung Merapi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga banyak sekali aliran-aliran sungai yang ada di wilayah Jawa Tengah juga gitu ya. Jadi didukung banyaknya Gunung Merapi yang masih aktif, seringkali ketika dia meletus gitu ya, mengeluarkan lavanya, setelah itu terjadi maka bisa meningkatkan kesuburan tanah yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau pernyataannya wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur, menurut Pak Handoko tepat gitu ya. Kemudian kedua, toleransi antar umat beragama. Nah, ini bisa dibuktikan dengan berdirinya Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan nih, teman-teman. Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu dibangun di masa Mataram kuno gitu ya. Dimana yang satunya itu menyimbolkan agama Hindu, yaitu Candi Prambanan, yang satunya
menyimbolkan agama Buddha, yaitu Candi Borobudur nih teman-teman. Itu ada apa ya? Menjadi bukti gitu ya, menjadi bukti bahwa toleransi saat Mataram kuno sedang jaya-jayanya pada waktu itu sangat tinggi. Toleransi antar umat beragama, antara pemeluk agama Buddha maupun agama Hindu itu sangat tinggi teman-teman, sehingga rakyatnya itu hidup rukun berdampingan gitu ya. Dan kemudian ada juga yang di Candi Borobudur gitu, ada reliefnya gitu ya, relief Karma Wibanga kalau saya tidak salah. Di situ nanti akan ada gambaran-gambaran gitu ya yang menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama di masa Mataram kuno itu terjalin dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, yaitu Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya gitu ya, Siam, Thailand, dan India. Ini juga tepat nih teman-teman. Dan ini dibuktikan dengan adanya pernikahan politik gitu ya, yang nantinya akan melahirkan seorang raja yang sangat termasyur di kerajaan Sriwijaya, yaitu Balaputra Dewa, di mana dia ini adalah hasil daripada pernikahan politik. Ibunya Dewi Tara adalah orang di Sumatera gitu ya, sedangkan nanti bapaknya itu adalah keturunan daripada kerajaan Mataram kuno nih teman-teman. Sehingga jika dibilang berhubungan baik dengan Sriwijaya, iya gitu ya. Tetapi bukannya nanti akan ada serangan Pak, Sriwijaya itu menyerang menyerang Mataram kuno. Iya, memang tepat. Itu terjadi ketika Balaputra Dewa itu menjadi raja gitu ya. Jadi Balaputra Dewa itu kan sempat terpinggirkan nih teman-teman. Sempat terpinggirkan karena dia ini harusnya itu merasa bahwa dialah yang berhak untuk memimpin kerajaan Mataram kuno. Tetapi yang terjadi adalah dia ini nanti berhasil dipinggirkan oleh Rakai Pikatan gitu ya. Dimana Rakai Pikatan ini nanti akan berseteru nih teman-teman, karena keduanya ini nanti berseteru tentang tahta gitu ya, siapa yang berhak untuk menguasai Mataram gitu loh. Jadi mereka ini rebutan kekuasaan ibaratnya, rebutan menjadi raja di Mataram kuno. Karena seorang Balaputra Dewa ini masih memiliki darah kerajaan Sriwijaya, maka nanti dia itu pergi ke Sriwijaya dan nanti dia menjadi raja, dan kemudian dia melakukan penyerangan ke Mataram kuno. Jadi hubungan baik antara Mataram kuno dan Sriwijaya itu renggang ketika Balaputra Dewa menjadi raja di Sriwijaya. Tapi sebelum itu hubungannya baik-baik saja gitu, dan dikatakan sangat baik gitu, karena di situ ada pernikahan politik juga yang terjadi. Nah, kemudian kalau nomor 4 ini dikatakan tidak adanya intrik-intrik yang terjadi di lingkungan kerajaan, kurang tepat nih teman-teman. Tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya, ada intrik antara Balaputra Dewa dan Rakai Pikatan gitu ya, yang menjadi suami daripada seorang putri, anak daripada seorang raja gitu ya, Raja Mataram pada waktu itu. Jadi menurut Pak Handoko, untuk soal nomor 23 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Opsi 1 dan 2 dan 3 itu benar. Lanjut ke soal nomor 24 ya. Perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang adalah 1. Teuku Abdul Jalai di Aceh, 2. Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna, 3. Pembela tanah air Peta di Blitar, 4. Pemogokan Seinedan di Yogyakarta. Untuk soal nomor 24 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Jadi ini ada beberapa perlawanan rakyat Indonesia melawan Jepang gitu ya. Yang pertama adalah perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil 10 November 1942. Kemudian ada perlawanan di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa pada Februari 1944. 3 ada perlawanan di Indramayu pimpinan Haji Madrian April 1944, dan yang terakhir ada perlawanan di Blitar pimpinan Supriyadi yang terjadi di 14 Februari 1945. Jadi yang kurang tepat di sini adalah yang nomor 4 saja nih teman-teman, yaitu pemogokan Seinendan di Yogyakarta gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi 1, 2, dan 3 itu benar, yaitu pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 25. Berikut ini adalah strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda II tahun 1948. Pertama, para pemimpin negara tidak mengungsi.
2. Komandan tentara melanjutkan gerilya. 3. Pemberian mandat pembentukan PDRI. 4. Sultan Hamengkubuwono IX menyerahkan diri. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu opsi 1, 2, dan 3 itu tepat gitu ya. Yang salah hanyalah yang nomor 4 nih, teman-teman. Jadi kenapa? Karena memang ini adalah beberapa strategi perlawanan Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. 2. Yang pertama, para pemimpin negara tidak mengungsi nih, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui gitu ya, bahwa sempat terjadi perdebatan antara Soekarno-Hatta dan Jenderal Sudirman gitu ya, terkait upaya penyelamatan keselamatan daripada Soekarno-Hatta pada waktu itu. Jadi Jenderal Sudirman itu menginginkan beliau itu ikut gitu ya, ikut dengan Jenderal Sudirman dan beserta pasukannya agar dia ini Soekarno-Hatta itu tidak ditangkap oleh pasukan militer Belanda. Tetapi Soekarno-Hatta dan beserta jajarannya itu lebih memilih di tetap di wilayah Yogyakarta nih, teman-teman. Karena dia ini tetap karena merasa politikus gitu lah ya. Dia itu ingin berunding saja gitu loh. Kalau misalkan Jenderal Sudirman itu mau berjuang di medan pertempuran, ya dipersilakan, karena memang latar belakang daripada Jenderal Sudirman adalah seorang tentara gitu ya. Sedangkan kalau Soekarno-Hatta itu adalah seorang diplomat atau ya negarawan gitu ya. Dia itu menginginkan penyelesaian permasalahan itu dilakukan di meja perundingan, sehingga dia tidak mengungsi kemana-mana. Dan meskipun akhirnya nanti Soekarno-Hatta itu berhasil ditangkap gitu, itu akibatnya, teman-teman. Tapi mereka itu tetap berada di wilayah Yogyakarta. Jadi untuk pernyataan bahwa para pemimpin negara tidak mengungsi itu tepat nih, teman-teman, gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 2, komandan tentara melanjutkan gerilya, ya ini seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa Jenderal Sudirman akhirnya memilih untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu secara gerilya. Maksudnya itu nanti secara berada di hutan-hutan gitu, teman-teman, melakukan perlawanan, sehingga nanti akan mempersulit pasukan militer Belanda untuk mengalahkan tentara Indonesia pada waktu itu, pimpinan daripada Jenderal Sudirman. Jadi tepat ya, komandan tentara melanjutkan gerilya. Kemudian yang ketiga, pemberian mandat pembentukan PDRI. Nah, ini terjadi sebelum Soekarno-Hatta ditangkap gitu ya. Nantinya Soekarno-Hatta itu akan memberikan mandat gitu ya untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia jika nantinya Soekarno-Hatta itu ditangkap, agar nanti negara ini itu tetap ada gitu loh. Sekalipun simbol negaranya itu ditangkap. Jadi presiden itu kan simbol negara gitu ya. Meskipun dia berhasil ditangkap, tapi pemerintahan itu tetap jalan. Maka dari itu rencananya adalah membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi kenapa nanti kalau yang nomor 4 ini kurang tepat? Karena memang Sultan Hamengkubuwono IX itu tidak menyerahkan diri gitu ya. Justru yang dimaksud menyerahkan itu adalah beliau ini mempersilahkan, bahkan menganjurkan Yogyakarta dijadikan sebagai ibu kota negara Indonesia ketika Jakarta sudah tidak lagi aman nih, teman-teman. Jadi tidak ada cerita bahwa Sultan Hamengkubuwono IX itu menyerahkan diri ke Belanda gitu ya, karena presiden pada waktu itu adalah Soekarno nih, teman-teman. Jadi simbolnya adalah siang presiden itu tadi. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 25 ini menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah opsi 1, 2, dan 3. Seperti itu. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.